ulama sepakat haram hukumnya mengucapkan selamat hari besar untuk orang-orang Nasrani. Sepakat, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ahkam Ahli Dhimmah. Sepakat, ittifaq a'immatul arba'ah dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi, semuanya sepakat haram hukumnya menghadiri, mengucapkan selamat untuk hari-hari besar mereka. Kalau diundang tidak perlu datang, apalagi buat spanduk kami keluarga besar Haji Mukhtar, pakai haji lagi, mengucapkan Happy Christmas, apa ya, selamat hari Natal untuk saudara-saudara kami orang-orang Nasrani, tingkatkan toleransi dan buat spanduk tuh. Astagfirullahaladzim. Ayat dia langgar, hadis dia langgar, kesepakatan ulama dia langgar. Jangankan menghadiri, jual beli barang. Mohon maaf untuk para penjual barang, jual beli barang yang dipastikan untuk mensukseskan acara perayaan hari besar mereka aja haram hukumnya. Ulama yang bilang, misalkan ada panitia perayaan Natal datang toko sembako besar, datang ini, Pak, ini kami beli gula 1 kuintal untuk perayaan besok malam Natal. Wah, 1 kuintal deh, hitung-hitungan batin oke ini. Pribon itu ulama yang bilang, bukan saya. Silakan dibaca kitab Ahkam Ahli Dhimmah karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau nukilkan dari ulama-ulama lainnya, ulama lain sebelumnya. Nggak boleh jual beli. Datang ini untuk perayaan Natal. Mohon maaf mas, mohon maaf, silakan cari toko yang lain. Wah, nanti kalau begitu kan nanti toko kita nggak laku. Rapopo. Nah, akidahnya itu di situ. Itu akidah kita, prinsip, sifatnya ini prinsip, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, nggak bisa Pak, kalau untuk kegiatan seperti itu saya ini Muslim. Tapi enggak, saya Muslim. Tolong di tempat yang lain saja. Kehilangan pelanggan nggak apa-apa, Allah ganti dengan lebih baik. Allah ganti dengan lebih baik. Nah, jangankan itu, subhanallah, ulama Al-Imam Malik, Imam Malik rahimahullah, kemudian dikatakan oleh salah seorang ulama, la a'lamu man ikhtalafa fih, saya tidak tahu adanya orang yang menyelisih pendapat Imam Malik ini. Kata beliau, ini kapal penumpang, ya, kapal penumpang, kapal penumpang umum. Ternyata rombongan orang-orang Nasrani naik ke situ. Tujuannya untuk ke sebuah gereja guna merayakan hari-hari besar mereka. Ini perahu umum loh. Ulama berfatwa tidak boleh ikut menumpang kapal itu. Lebih bagus sabar nunggu kapal yang lainnya. Sampai seperti itu. Sekapal saat apa dia nggak mau. Kenapa? Karena mereka akan mengadakan acara seperti itu. Nah, tanzilus sukhfah minallahi azza wa jalla alaihim. Murka Allah akan turun untuk mereka. Sampai seperti ini masalah prinsip. Tapi ingat, kita tidak mengajarkan kebencian yang berbasis kezaliman. Kita tidak membenarkan kegiatan peledakan, kemudian pembakaran, pembunuhan, perusakan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Terus ya biasa aja lah, nggak usah ngucapin selamat, ya udah hari 25 Desember yang hari biasa, nggak usah buat spanduk, nggak usah buat ini dan yang semisal, nggak usah. Nah, biasa-biasa aja, bisa dianggap. Walhamdulillah, ulama Indonesia yang waktu itu diketuai oleh Buya Hamka, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haramnya menghadiri dan juga mengucapkan Natal. Alhamdulillah. Walaupun saat itu kemudian menjadi dipolitisasi di zaman itu Buya Hamka. Nah, tapi alhamdulillah umat Islam di Indonesia sudah punya pegangan yang kuat. Jadi tidak usah ini. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamaku, untukku agamaku. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Mas, nek memahami Al-Quran, ojo dengan pemahamanmu dewe mas. Memahami
memahami Al-Quran itu ada caranya, ada protapnya. Fahami Al-Quran dengan pemahaman Al-Quran, fahami Al-Quran dengan hadis Nabi, fahami Al-Quran dengan pemahaman sahabat. Baca keterangan para ulama sukses seperti apa. Memahami ayat lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ayo kita saling begini, saling mencintai, saling mendukung, saling membantu. Sampai pun dalam urusan ibadah dan keagamaan saling mendukung, saling ini. Tidak seperti itu mas memahaminya. Ayat lakum dinukum waliyadin ini artinya untukmu agamamu, untukku agamaku, dan kita beda. Allah berfirman dalam Al-Quran, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Dalam surat Yunus Allah menjelaskan tafsir dari ayat lakum dinukum waliyadin. Tafsirnya Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran, jadi nggak usah ditafsirkan sendiri, Allah yang menafsirkan. Allah menyatakan, kalian orang-orang kafir berlepas diri dari apa yang aku lakukan, dan saya pun berlepas diri dari apa yang kalian lakukan. Itu tafsir dari lakum dinukum waliyadin. Siapa yang menafsirkan? Allah dalam surat Yunus ayat 41. Nah, kalau tidak 40-an lagi, insyaallah 41 atau 46 sekitar itu. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Ini semua ma'asyiral muslimin saya sampaikan sebagai bentuk nasihat, karena ini adalah eksistensi akidah kita. Sesuatu yang bersifat prinsip tidak bisa ditawar-tawar. Allah dan Rasulnya lebih kita dahulukan di atas ucapan siapapun. Aturan Islam harus diutamakan di atas aturan-aturan manapun. Tetapi ingat, yang perlu ditegaskan lagi, kita tidak mengajarkan kebencian berbasis kezaliman. Benci kita adalah benci yang terbimbing, benci kita adalah benci yang syar'i. Nah, itu yang perlu diingat selalu demi menjaga eksistensi Islam yang ada pada diri kita. Walhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memilih kita semua menjadi bagian dari umat Islam. Menjadi bagian dari umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk wafat di atas Islam juga, memudahkan kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk kali yang terakhir sebelum nafas yang terakhir. Sempat mengucapkan apa kalimat la ilaha illallah. Itu harapan kita, eksistensi di atas keislaman kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.